Salam multikultur. Sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang Inter-American Development Bank. Anggota kelompok kami seperti yang ada di PPT. Yang pertama itu ada sejarah berdirinya. Mula-mulanya negara di Amerika Latin dan Karibia menghadapi tantangan besar dalam memperoleh pendanaan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Kawasan ini mengalami berbagai kesulitan mengakses pembiayaan internasional yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di sektor apa saja? Yang pertama ada infrastruktur, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada kesehatan, dan keempat ada industri. Permasalahan utamanya, IDB didirikan karena keterbatasan akses pendanaan internasional bagi negara-negara Amerika Latin Karibia. Sebelum IDB, mereka kesulitan untuk memperoleh pinjaman dari global seperti Bank Dunia karena dianggap berisiko tinggi. Bank komersial di kawasan ini juga tidak mampu menyediakan pendanaan skala besar. Selain itu, kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi, seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan dan minimnya infrastruktur, menghambat pertumbuhan ekonomi. IDB dibentuk untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan sumber pendanaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Didirikannya IDB pada konferensi PAN Amerika pertama pada tahun 1890, gagasan tentang lembaga pembangunan Amerika Latin pertama kali dikemukakan pada upaya awal untuk menciptakan sistem bangsal Amerika. IDB menjadi kenyataan berdasarkan inisiatif yang diturunkan oleh Presiden Juscelino Kubitschek dari Brasil. Bank ini secara resmi didirikan pada tanggal 8 April 1999 ketika organisasi negara-negara Amerika menyusun anggaran dasar perjanjian pembentukan Bank Pembangunan Antar Amerika. Ini merupakan headquarter dari IDB di Washington DC, USA. Lalu siapa saja pemimpinnya? Struktur organisasi dari IDB berdasarkan website IDB sendiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada Board of Governors, ada Board of Executive Directors, dan yang terakhir ada President of IDB. Kalau di sebelah kanan ini kita bisa lihat adalah Presiden IDB saat ini. Siapa itu Board of Governors? Board of Governors itu memegang otoritas tertinggi di IDB. Mereka akan bertemu setiap tahun antara Maret atau April untuk mengkaji operasional bank dan membuat keputusan aturan. Tanggung jawab utama dari Board of Governors itu adalah untuk mengawasi aktivitas dan administrasi bank. Pelaksanaan beberapa fungsi didelegasikan kepada Dewan Direktur Eksekutif. Anggota dari Board of Governors itu mereka merupakan Menteri Keuangan atau ekonom senior dari setiap negara yang tergabung di dalam IDB. President of IDB. Presiden IDB dipilih oleh Board of Governors dan menjabat sebagai perwakilan hukum dan direktur eksekutif lembaga tersebut. Presiden memimpin rapat Dewan Direktur Eksekutif tetapi tidak mempunyai hak suara, kecuali jika diperlukan pemungutan suara yang mengikat. Presiden juga mengajukan usulan mengenai kebijakan umum IDB untuk dipertimbangkan Dewan. Presiden IDB saat ini yaitu Ilan Goldfaden dan ia telah menjabat sejak tahun 2022. Lalu berikutnya ada Board of Executive Directors. Beranggotakan 14 direktur eksekutif yang mempresentasikan 48 negara IDB. Dewan Direktur Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi IDB, didukung oleh Dewan Gubernur. Berikut ini adalah 14 direktur eksekutif dari IDB yang mewakili 2 atau lebih negara.
anggota IDB. Buat anggota yang meminjam ditandai dengan warna hijau, dan anggota yang tidak meminjam ditandai dengan warna merah. Anggota-anggota IDB itu adalah Argentina, Bahamas, Barbados, Brazil, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, Venezuela, Austria, Belgium, Kanada, People Republic of China, Kroatia, Denmark, Finland, France, Jerman, Israel, Italia, Japan, South Korea, Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States. Keberhasilan apa yang pernah diraih? Pendanaan proyek pembangunan signifikan. IDB telah menyetujui pendanaan lebih dari 200 miliar dolar untuk proyek-proyek pembangunan di Amerika Latin dan Karibia sejak didirikan pada tahun 1959. Pada 2022 saja IDB telah menyetujui pendanaan sebesar 23,4 miliar dolar untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perubahan iklim. Detail-detail proyek dapat diakses melalui website yang ada di bawah ini. Oke, selanjutnya keberhasilan yang pernah diraih yaitu pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Jadi program-program IDB ini telah membantu mengurangi kemiskinan yang ekstrim di wilayah Amerika Latin dan Karibia. Misalnya antara tahun 2000 dan 2019, tingkat kemiskinan ekstrim di Amerika Latin dan Karibia ini turun dari 19,3% menjadi 4,1%. Kemudian IDB juga mendukung program-program inklusi sosial yang telah menjangkau lebih dari 10 juta orang di wilayah tersebut. Nah, untuk data-data ini bisa ditemukan pada laporan Bank Dunia atau Badan PBB seperti Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Next. Semua proyek yang telah didanai oleh IDB dapat dilihat pada website IDB. Kemudian keberhasilan IDB itu meliputi beragam sektor di berbagai negara. Contohnya saja di tahun 2023, IDB telah memfinance 13,5 miliar dolar USD. We are the Inter-American Development Bank Group, a multilateral institution created to improve lives in Latin America and the Caribbean. For more than 6 decades, we have been the leading development lender, the region's trusted partner in reducing poverty, advancing health and education, investing in physical and digital infrastructure, creating jobs and addressing climate change, and so much more. The IDB achieves this by working with the public sector. The IDB Invest does it working with the private sector. An IDB Lab provides innovation and venture capital. Together, we deliver a wealth of knowledge, technical support, and more than $24 billion in financing and resource mobilization every year, backed by our AAA credit rating that allows us to borrow and lend at competitive rates. This is due also to our broad membership located around the globe, with 48 member countries, 26 in the region and 22 in North America, Europe, and Asia. But our region is at a crossroads, facing rising social demands, scarce fiscal resources to serve them, and low growth. Climate change is a real problem, not only in Latin America and the Caribbean, but around the world.
That's why at the IDB Group, we aim higher. We know that the region can be a solution for these global challenges, including addressing food insecurity, nature, and biodiversity preservation. The IDB Group is the bridge that connects these solutions with the rest of the world. The region is potentially at an inflection point. We are working at the IDB Group to help the region seize this opportunity, and that's why we're implementing 3 transformational changes under the initiative IDB Impact Plus. They include IDB Strategy Plus, a new strategy for the IDB Group with 3 core objectives: reducing poverty and inequality, addressing climate change, bolstering sustainable growth. IDB Invest Plus has a new business model and a fresh injection of capital of $3.5 billion. And IDB Lab Plus has a more scalable approach to promote innovation with an additional $400 million in resources. At the IDB Group, we define our success not by the dollars we lend, but by the results we achieve. Less poverty, less inequality, more clean energy, more jobs. That's how we impact the people in Latin America and the Caribbean at a larger scale, and by extension, the world.